Oke, saya mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suaranya putus-putus, bisa dikasih tahu ke saya lewat chat di Zoom ya. Waalaikumsalam. Aman, Pak. Ya, oke, saya mulai saja. Di pertemuan pertama kemarin, saya belum ngasih tugas ya. Cuma pembukaan saja. Di pertemuan kedua ini, kita membahas tentang perancangan perangkat lunak. Karena mata kuliah ini ada rekayasa perangkat lunak. Jadi saya harap setelah selesai mata kuliah ini semuanya sudah bisa menghasilkan produk perangkat lunak alias membuat aplikasi. Kalau yang masih kesulitan atau masih awam tentang pembuatan aplikasi, bisa buat aplikasi yang simpel-simpel saja. Saya nggak minta bagusnya, yang penting selesai. Pembuatan aplikasi itu yang disebut aplikasi otomatis harus ada tanpa halaman utamanya, halaman adminnya, koneksinya ke database, perancangannya, dan perancangan database-nya atau IRD-nya. Sekarang kita awali dalam proses perancangan, yaitu pembuatan DFD, Data Flow Diagram. Ya, ada yang angkat tangan, Galaxy A5 2017. Kenapa? Bisa langsung ngomong saja. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Nggak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan. Saya kemarin, sehari sebelumnya kan sengaja saya share materi yang saya berikan, termasuk tugasnya yang akan dikerjakan kemarin. Sehingga saya harap kalian sudah membaca terlebih dahulu. Termasuk menyiapkan pertanyaan kalau ada yang ingin ditanyakan. Maksud saya seperti itu. Kalau dalam definisi perancangan perangkat lunak adalah disiplin manajerial dan teknis yang berkaitan dengan pembuatan dan termasuk juga pemeliharaan produk perangkat lunak secara sistematis. Nah, secara sistematis ini otomatis ada sistem atau ada aturan-aturan yang harus ditaati. Dilakukan pada waktu yang tepat dan dengan mempertimbangkan faktor biaya. Itu yang paling penting, yaitu masalah biaya dalam perancangan perangkat lunak. Berapa hari dikerjakan, berapa jam, per jamnya berapa, terus ada evaluasi, revisi berapa kali, dan lain-lain. Itu harus direncanakan. Tujuannya yaitu memperbaiki kualitas produk perangkat lunak, meningkatkan produktivitas. Pengertian produk perangkat lunak yaitu perangkat lunak yang digunakan oleh berbagai pengguna. Hal-hal yang perlu diperhatikan dengan pengembangan sebuah produk perangkat lunak dalam perancangan, yang pertama yaitu kebutuhan apa yang harus dipenuhi, batasan-batasan pengguna, usernya apa saja, dan lain-lain. Selanjutnya, beberapa atribut yang merupakan ukuran kualitas perangkat lunak. Jadi ukuran sebuah produk perangkat lunak itu disebut baik atau berkualitas, itu ada beberapa atribut. Yang pertama, maintainability, yaitu harus mudah disesuaikan atau di maintenance ya. Dalam maintenance perangkat lunak, bagaimana sebuah produk perangkat lunak ketika maintenance itu enggak, si user atau si pengguna itu enggak merasa terganggu, jadi tetap bisa di Pak. ya, tadi terputus. Saya lanjutkan. Yang pertama tadi adalah maintainability. Yang kedua dependability, yaitu harus dapat dipercaya sehingga pengguna dapat menggunakan sepenuhnya proses bisnis mereka. Maksudnya dapat dipercaya yaitu ketika kita menggunakan aplikasi, identitas kita atau data diri kita enggak disalahgunakan.
Kita tahu beberapa aplikasi yang sekarang ada itu mengambil data diri kita, termasuk kontak kita, untuk marketing, untuk dan lain-lain ya. Sebenarnya itu termasuk pelanggaran hukum kalau di Eropa, karena ini termasuk data pribadi itu nggak boleh diakses. Kalau kita lihat sekarang di aplikasi pinjaman online itu, biasanya aplikasi udah bisa mengakses kontak yang ada di akun kita. Jadi dia menghubungi kontak-kontak yang ada di akun kita. Sebenarnya nggak boleh. Termasuk penyalahgunaan identitas. Yang keempat yaitu saya mau dulunya di efisien atau efisien, dan tidak memakai resource yang tinggi. Yang terakhir, usability. Perangkat lunak harus dapat digunakan usable oleh mereka yang memenuhi kebutuhan mereka sesuai kebutuhannya masing-masing. Itu atribut-atribut yang merupakan ukuran kualitas perangkat lunak, termasuk juga parameter dalam penilaian atau pengujian perangkat lunak. Masa hidup sebuah produk perangkat lunak itu adalah 1-3 tahun. Sebenarnya kadang di beberapa aplikasi yang kita pakai kadang cuma setahun, 3 bulan, 4 bulan itu sudah ada revisi atau sudah ada updatean. Jadi hidup atau siklus perangkat lunak itu nggak lama ya. Jadi kalau kita membuat aplikasi yang memang sengaja kita share atau ingin rencananya akan digunakan orang banyak, itu nggak mungkin bertahan setahun. Setahun itu udah lama ya maksudnya. Kadang 3 bulan, 4 bulan ada masukan, 5 bulan ternyata harus ada revisi bagian ini, bagian ini. Kita harus lakukan revisi dan pengembangan perangkat lunak selanjutnya. Dan itu termasuk ke dalam pemeliharaan. Kalau kita lihat di presentasi saya, pengembangan itu cuma 40% dari resource. Yang paling banyak itu malah pemeliharaan, yaitu 60%. Ya sama kalau kita beli barang, belinya itu yang paling susah emang harus memeliharanya, merawatnya biar bertahan lama. Jadi pemeliharaan 60% itu terbagi menjadi penyelesaian 12%, penyelesaian dengan pengguna, peningkatan itu termasuk peningkatan keamanan, peningkatan interface antarmuka, peningkatan aplikasinya dan lain-lain. Termasuk juga perbaikan. Ya, mungkin seseorang buat perangkat lunak pertama kali langsung jadi bagus itu nggak mungkin. Sama nanti rencana saya wajibkan kan di mata kuliah ini semua masing-masing membuat perangkat lunak, nggak mungkin langsung bagus. Enggak lah, malah kalau langsung bagus saya jadi curiga ini buatnya sendiri atau dibuatkan orang lain. Karena namanya seorang buat perangkat lunak pertama pasti banyak kesalahan, dan dari kesalahan-kesalahan itu menjadikan kita masukan untuk pembuatan perangkat lunak selanjutnya itu biar nggak terjadi lagi. Pengembangan perangkat lunak, proses di mana persoalan dan kebutuhan pemakai diterjemahkan menjadi produk perangkat lunak. Jadi awal kenapa perangkat lunak dibuat itu sebenarnya untuk menyelesaikan suatu masalah. Kalau ada masalah atau ada problem yang biasanya pengerjaannya masih manual, bisa dilakukan oleh sistem atau bisa dibantu dengan sistem supaya lebih mudah, maka terbentuklah perangkat lunak yang membantu permasalahan tersebut. Kalau dengan perangkat lunak atau sistem tersebut malah problem itu nggak menyelesaikan masalah, malah membuat masalah, maka dipertanyakan tentang perangkat lunaknya itu sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Jadi ada kebutuhan pemakai, pengembangan perangkat lunak, proses pengembangannya, outputnya adalah perangkat lunak yang siap rilis. Elemen proses pengembangan. Di sini ada beberapa elemen-elemen dalam proses pengembangan perangkat lunak. Teori ini itu bukan untuk
suatu individu ya, maksudnya proses perangkat lunak yang dikerjakan sendiri. Kalau dikerjakan sendiri itu udah nggak pakai teori, kerjakan sendiri ya, nggak perlu perancangan, nggak perlu pembuatan, langsung mengerjakan produk jadinya kalau mengerjakan secara individu atau proyek sendiri. Tapi ini maksudnya adalah ketika ada sebuah tim atau startup 5 orang, 10 orang ingin membuat aplikasi awal. Nah, itu butuh elemen-elemen sistem pengembangan perangkat lunak biar rapi. Dan elemen-elemen itu kalau kita lihat di sini ada orang, yaitu partisipan, hasil produknya, proyek, proses, dan alat bantu atau otomasi. Ini adalah elemen-elemen proses pengembangan perangkat lunak. Nah, model proses pengembangan itu ada beberapa model, yaitu waterfall, incremental, prototyping model, spiral, dan lain sebagainya. Ini beberapa model. Model yang paling umum digunakan yaitu waterfall. Jadi di sana ada 5 langkah: analisa kebutuhan, perancangan, pengkodean, pengujian, dan pengoperasian. Di analisa kebutuhan, kita analisis kebutuhan apa yang akan diperlukan. Kalau di proses ini sudah selesai, lanjut ke bagian bawahnya perancangan, habis itu pengkodean atau pembangunan implementasi sistem. Setelah pembuatan kode sudah selesai, baru pengujian. Kalau pengujian ada revisi, balik lagi pengkodean, habis itu diuji. Begitu sebaliknya kalau sudah visi pengujian, baru dioperasikan atau dirilis. Ini contoh proses pengembangan perangkat lunak dengan model waterfall. Sampai sini ada yang ditanyakan? Selanjutnya kita ke pembuatan data flow diagram atau DFD. Di sini udah ada yang mengenal tentang DFD, data flow diagram. Udah benar dengar tentang istilah data flow diagram? Udah belajar Pak, kemarin Pak. Udah ya? Kalau udah berarti tugas saya untuk penjelasan ini agak mudah ya kalau udah. Karena di dalam proses perancangan perangkat lunak, ya kita harus pembuatan data flow diagram. Mungkin kalau saya data flow diagramnya, kadang tiap dosen, karena dosen juga berasal dari kampus yang berbeda-beda, dosen yang berbeda-beda, materi referensi yang beda-beda, kadang penjelasannya juga agak beda ya antara dosen satu dengan dosen yang lain. Kalau saya penjelasannya mungkin agak sedikit terperinci. Data flow diagram definisinya yaitu adalah alat pemodelan, alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem. Ya, kalau dalam pembuatan aplikasi algoritma ya flowchart-nya, flowchart program. Komponen data flow diagram itu ada 2 tipe ya, kadang di sini perbedaannya. Kenapa kok beda-beda data flow diagram gambarnya? Ya, karena memang ada 2 referensi. Ada menurut Serson atau Gain dan Jordan dan De Macro. Di data flow diagram ada entitas. Entitas itu apa? Entitas itu dapat berupa orang atau unit yang berinteraksi dengan sistem. Contohnya sistem ya yang contoh paling gampang ya Gojek, aplikasi ojek online. Entitasnya itu apa saja? Yang entitas itu orang yang bisa pakai itu apa saja, otomatis drivernya, ojek online-nya, user penggunanya, ketiga mungkin admin atau admin Gojeknya, yang mungkin ada tambahan untuk manajer atau pimpinan untuk lihat laporan dan lain-lain. Nah, entitas itu digambarkan. Kalau De Macro itu persegi panjang, kalau Gain Sarson itu persegi. Untuk proses, nah proses harusnya diletakkan di tengah ya dalam data flow diagram atau konteks diagram. Data flow diagram paling awal atau paling atas atau top level itu namanya konteks diagram. Itu ada 2 cara, pakai cara lingkaran proses seperti ini atau pakai cara Serson yang pakai kotak seperti ini, kayak blok, kayak
tabel di ERD. Terus aliran data ke arah khusus dari sumber ke tujuan, standar sama. Terus penyimpanan data ada 2 tipe, data storage. Penyimpanan data itu maksudnya tabel atau database. Tabel sebenarnya, bukan tabel, data store, dan seperti ini. Nggak apa-apa pilih yang Sersan atau Demaku sama saja. Komponen terminator atau entitas luar, bagian penjualan, contohnya terminator tujuan. Kalau panahnya ke arah samping, berarti bagian penjualan itu sebagai sumber. Kalau dia panahnya menuju ke entitas itu, terminator tujuan, kalau ada panah keluar dan masuk, menjadi tujuan dan sumber. Terminator sumber atau source, dan terminator tujuan atau link. Itu sama aja sama flowchart ya. Komponen terminator, entitas luar, yaitu ya orang-orang yang berhubungan dengan sistem sih. Nah, komponen proses itu biasanya diletakkan di tengah, yaitu mungkin dikasih nama biasanya sistemnya, sistem mungkin sistem informasi perpustakaan, sistem informasi laundry, sistem informasi penggajian, surat menyurat, dan lain-lain. Jadi ditaruh di tengah dalam bentuk lingkaran atau tabel tadi. Terus ada input output, gambaran panah-panah yang masuk ke dalam sistem tersebut. Proses harus memiliki satu input dan satu output. Jadi kalau ada satu input ya ada satu output. Bisa juga satu input banyak output, banyak output banyak input satu output, dan banyak input banyak output. Jadi ada 4 kemungkinan. Tapi biasanya saya memakai yang kalau dia ada input otomatis ada output. Jarang ada sistem yang kita inputkan tanpa ada output yang feedback. Jadi kalau kita inputkan data otomatis habis itu ditampilkan data ke kita. Berarti ada input otomatis ada output. Kalau banyak input berarti juga ada banyak output. Sebenarnya inputnya login, otomatis outputnya adalah informasi login. Informasi login itu loginnya berhasil atau loginnya salah. Ini contoh kesalahan. Ya, contohnya mempunyai input tapi tidak mempunyai output. Tapi kalau ada juga yang menghasilkan output tapi tidak pernah menerima input. Jadi panah-panah ini saling berpasangan ya. Kalau dia ada output ya berarti ada input. Komponen data store kesalahannya biasanya berkaitan dengan penyimpanan seperti file atau database yang berkaitan dengan penyimpanan secara komputerisasi. Ini contohnya yang lain. Saya langsung kasih contoh saja. Langkah penggambaran DFD saya kasih contoh aja. Pembuatan DFD itu pakai apa sih? Bisa pakai Visio, bisa pakai Power Designer. Visio juga bisa. Pembuatan DFD online di website online juga bisa. Nah, saya langsung ini aja, saya tunjukkan tugasnya biar kalian ada gambaran. Tugasnya adalah masing-masing memilih studi kasus, aplikasi atau sistem yang mau dibuat. Ini tugas individu ya. Sebenarnya tugas individu juga otomatis memaksa saya harus ujar satu-satu. Jadi sama-sama ngabisin waktu ya. Kalian bikin tugas, saya juga koreksi juga nggak sedikit, hampir 40 orang tiap kelas. Saya koreksi. Semua yang saya ajar, mata kuliah yang saya ajar, tugasnya individu, enggak sendiri-sendiri, enggak kelompok. Boleh diskusi, boleh saling diskusi, nggak apa-apa. Tapi tugasnya tetap individu. Karena saya harap masing-masing bisa melakukan sendiri-sendiri. Jangan berharap nanti kuliah informatika hanya ikut absen, dengerin, nggak ngelakuin apa-apa, ikut UTS, ikut UAS, lulus, wisuda, tapi nggak bisa buat program, nggak bisa ini. Jangan seperti itu ya.
Saya harap nggak seperti itu. Tapi paling nggak bisa membuat aplikasi atau perangkat lunak. Karena apalagi di masa pandemi sekarang, keahlian informatika atau komputer itu banyak dibutuhkan. Kalau banyak yang ngeluh susah mencari pekerjaan atau karena pandemi ada pengurangan pekerja, kalian bisa mulai dengan membuat startup atau menyediakan jasa pembuatan aplikasi. Itu banyak yang butuh di pabrik-pabrik, kantor-kantor, toko-toko pembuatan aplikasi itu banyak. Sekarang aplikasi dijual murah-murah, banyak saingan, jadi kalian harus bisa meningkatkan skillnya. Apalagi banyak tool yang bisa digunakan. Jadi pembuatan aplikasi itu jadi mudah, nggak susah karena banyak tool, banyak framework, tinggal bisa jalankan perintah, udah jadi halaman utama, admin, koneksi database, pakai framework itu cepat. Jadi kalian belajar dari sekarang. Tugasnya yaitu memilih studi kasus, aplikasi atau sistem yang mau dibuat. Biar mudah, atau kalau kalian pengen mudah ya yang kalian ada bisa masing-masing sehari-hari. Mungkin kalau yang rumahnya dekat toko, buat aplikasi toko, stok barang. Kalau di rumahnya, kalau sering ke kantor ada absensi atau penggajian atau aplikasi surat menyurat perizinan, bisa membuat aplikasi perizinan, surat menyurat, aplikasi penggajian. Contohnya udah banyak ya di Google, tinggal kalian cari. Bisa jadikan referensi. Saya nggak mengharap pembuatan aplikasi ini dari awal kalian kerjakan sendiri, enggak. Saya harap kalian cari referensi yang website yang udah jadi atau aplikasi yang udah jadi, kalian jadikan referensi, terus sesuaikan dengan studi kasus kalian. Dari perancangannya, pembuatannya, tampilannya nanti kan bisa ngedit-ngedit dari tempat lain. Tapi saya harap dari perancangan dan lain-lain itu dikerjakan sendiri. Jadi tugasnya yaitu yang pertama membuat deskripsi sistem, uraian sistem, ya deskripsi sistem, konteks diagram, DFD top level, DFD level 0, DFD level 1. Ini dibuat dalam bentuk laporan. Saya kasih contoh. Jadi saya kasih contoh biar ada gambaran kalian. Nggak susah untuk penggambarannya. Contohnya di PowerPoint ini. Yang pertama tugasnya yaitu contoh studi kasus tugas deskripsi sistem. Di contohnya ini sistem informasi bandara online, yaitu tiket pesawat sebenarnya. Deskripsi sistem itu menjelaskan tentang berjalannya sistem itu bagaimana. Jadi kalian tuliskan sistem itu berjalan bagaimana dalam bentuk teks. Entitasnya itu apa saja. Di sini customer yang akan memesan tiket secara online bisa langsung memesan tanpa harus mendaftar. Customer yang sudah memesan secara online dapat mendapat bukti pemesanan. Petugas bertugas melayani customer, admin bertugas melakukan manajemen data, jadwal penerbangan, data pegawai, dan data pesawat. Jadi ini penjelasan sistemnya. Jadi sistemnya itu bagaimana kalian jelaskan dalam bentuk teks. Yang kedua, kalian jelaskan dalam bentuk DFD top level atau konteks diagram. Namanya konteks diagram atau DFD level top level. Saya jelaskan di sini. Di sini SI Bandara Online di tengah. Entitasnya itu apa saja? Maksudnya yang bisa mengakses aplikasi sistem ini apa saja? Di sini ada 4. Ada manajer, customer, admin, pegawai. Jadi manajer, customer, admin, pegawai. Nah, proses setiap entitas itu apa saja? Otomatis kalau dia bisa login, otomatis aktivitas pertama itu login. Inputnya login, manajer juga login, admin login. Customer tidak perlu login karena di sistem tadi sudah dijelaskan di deskripsi. Jadi kalau dia input ke sistem login, dia dapat output, lihat jadwal. Jadi login itu harusnya ada output feedbacknya baliknya, yaitu login berhasil atau informasi login.
Di sini di pegawai contohnya dia bisa login, lihat data pemesanan sama data pembayaran. Kalau manajer dia bisa login, dia menerima laporan pembayaran dan laporan pemesanan. Customer dia bisa nggak perlu login, cuma dia memasukkan data pemesanan, lalu dia menerima lihat jadwal dan bukti pemesanan. Kalau admin dia bisa login, manage jadwal yaitu input data jadwal, manage data yaitu data pegawai, data manager, data customer dan lain-lain, lalu itu sama lihat jadwal. Ini konteks diagram yang pertama. Sampai sini ada yang ditanyakan mungkin sebelum saya lanjutkan. Ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya lanjutkan DFD level 0. Dari konteks diagram tadi, kita ambil entitas-entitasnya, admin, manajer, pegawai, customer. Kita taruh di sisi paling kiri, di sini ada customer, pegawai, admin, manajer. Terus transaksi apa saja yang berkaitan dengan customer. Kalau di sini contohnya ada transaksi, otomatis transaksi pemesanan, ada transaksi proses pemesanan, proses manajemen, dan proses laporan. Proses manajemen hubungannya sama admin, yaitu manajemen jadwal, pegawai, pesawat. Proses transaksi yaitu customer dia pemesanan, sama pegawai dia data pemesanan, data pembayaran, data pemesanan. Terus manajer yaitu proses laporan, dia dapat laporan pemesanan dan laporan transaksi dari proses yang di atas. Ini DFD level 0, istilahnya DFD. Jadi tujuan pembuatan DFD ini untuk mengetahui berapa tabel yang akan dibuat. Nah, selanjutnya di DFD level 1 yaitu penjelasan turunan dari DFD level 0. Di sini kan ada transaksi, manajemen proses 1, 2, 3. Di DFD level 1 nanti ada DFD level 1 transaksi, DFD level 1 manajemen, DFD level 1 laporan. Jadi di level 1 transaksi di sini di proses transaksi ini dibagi menjadi 2, yaitu pemesanan dan lihat jadwal. Entitas yang berhubungan dengan proses ini yaitu customer dan pegawai. Di sini ada logo storage atau table. Jadi di sini dari pemesanan customer ke pemesanan, pegawai ke pemesanan, dia butuh table pemesanan. Jadi table pertama yang dibutuhkan itu table pemesanan. Di sini juga ada proses pembayaran, ada tabel pembayaran. Di sini ada proses lihat jadwal, otomatis ada tabel jadwal. Di sini kita lihat sudah menggambarkan bahwa di sistem ini butuh 3 tabel, pemesanan, pembayaran, jadwal. Untuk di DFD level 1 proses transaksi. Selanjutnya diturunkan ke level 1 proses manajemen. Admin yaitu manajemen jadwal, input update delete jadwal, manajemen pegawai, input update delete pegawai dan manajemen pesawat. Di situ butuh tabel jadwal, tabel pegawai, dan tabel pesawat. Tabel jadwal kan tadi udah ada, makanya tabel ketiga, tabel keempat, dan tabel 3 jadwal, keempat pegawai, 5 pesawat. Dari sini terlihat sudah ada 5 tabel yang terbentuk. Habis itu yang terakhir ada DFD level 1 proses laporan. Manajer di laporan yaitu laporan pemesanan dan laporan pembayaran. Laporan pemesanan bisa diambil dari tabel pemesanan, tabel pertama, dan laporan pembayaran diambil dari tabel kedua yaitu proses tabel pembayaran. Dari DFD level 1 ini kita lihat akhirnya bahwa sistem ini membutuhkan 5 tabel ya. Tabel pemesanan, tabel pembayaran, tabel jadwal, tabel pegawai, dan tabel pesawat. Nah, habis itu setelah pembuatan DFD nanti kita akan ke perancangan IRD
Habis itu pembuatan tabel di database, itu database MySQL. Nah, tugasnya itu saja. Jadi tugasnya yaitu masing-masing pilih studi kasus, sistem yang mau dibuat, deskripsikan sistemnya itu dalam bentuk teks, buat konteks diagramnya atau DFD top level, DFD level kosongnya, dan DFD level 1 masing-masing modul atau masing-masing proses. Dari situ akan terlihat tabel apa saja yang ada. Terus dibuat dalam bentuk laporan. Ya. Dibuat dalam bentuk laporan Word. Bisa? Dibuat dalam bentuk laporan Word, diupload ke Google Drive. Dan linknya ada di website saya, nanti kalian ada menu mata kuliah kalian, terus upload tugas. Nanti linknya saya share di WhatsApp, link pengumpulan tugasnya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Batas waktunya sampai tanggal berapa, Pak? Oh, batas waktu, kalau mata kuliah saya, insya Allah di setiap minggu saya ada praktek. Saya nggak nyebutnya tugas, ada praktek ya. Iya, tugas praktek sama saya. Kenapa saya sebut praktek? Karena saya kasih contoh yang harus dikerjakan. Jadi kalian nggak bingung apa yang harus dikerjakan kan. Jadi sebenarnya udah ada gambaran, kalian kerjakan masing-masing. Tugasnya tugas apapun sebelum UTS itu terakhir sebelum UTS. Sehari sebelum UTS nanti saya baru rekap. Jadi nggak ada batas waktunya sebenarnya. Yang penting sebelum UTS nanti saya rekap semua tugas dari sebelum UTS. Kalau sudah UTS berarti udah nggak ada pengumpulan lagi. Jadi tugas juga ada revisi ya. Jadi sebenarnya nanti saya nilai, saya kasih feedback. Ini harusnya gini-gini. Jadi kalian bisa ngumpulin lagi. Nanti nilainya pasti akan saya perbaiki. Ada revisi seperti itu. Jadi saya buat seperti itu. Insya Allah nanti tiap minggu langsung saya koreksi, langsung saya bagikan, saya kasih nilai, terus saya kasih feedback apa saja yang harus direvisi. Jadi tugas saya juga banyak ya, kalian tugasnya banyak, sama kalau saya juga tugasnya malah lebih banyak, ngasih satu-satu, ngasih feedback satu-satu, mata kuliah yang saya ajar juga banyak. Dan saya buat individu semua, jadi sama-sama sibuk kemarin. Yang lain mungkin ada yang ditanyakan? Mungkin kalau ada yang Pak, belum. untuk materi ini belum dikirim ya linknya, Pak. Materi belum dikirim. Bentar saya cek dulu. Baik, Pak. Kirim saja di grup Sudah dari bisa. 18D6 ya, Pak. Sudah saya kirim. Kalian bisa saya kirim lagi ya. Kalau nanti minta password, passwordnya masih UPP 2020. Di situ ada pertemuan minggu kedua, ada materi tugas. Di tugas itu ada link Google Form pengumpulan tugasnya. Jadi yang saya bukakan saja, saya share script. Di sini kalian klik di menu atas kan semester 3, semester 5 ya. Karena rekayasa perangkat lunak itu udah berubah. Saya ngajar rekayasa perangkat lunak di semester 3 juga, dan ini semester 5. Karena kurikulumnya beda. Yang semester 3 dan semester. Jadi kalian klik yang semester 5, rekayasa perangkat lunak, TI 18D6. Di situ ada pertemuan minggu pertama, itu ada rekaman perkuliahan, bagi yang belum ikut bisa kalian lihat. Terus rekaman pertemuan minggu 2, kalian klik menunya, itu ada materi sama tugas. Mungkin saya klik yang tugas, materi kalian bisa, yang saya bagi sekarang yaitu kalian bisa download. Kalau ada contoh tugas juga kadang saya taruh di materi, kalau nggak ada di PowerPoint. Nah, tugasnya tadi, terus link pengumpulan tugasnya di bawah, kalian klik saja. Di sini kalian tuliskan name, nama, judul studi kasusnya, kalian tulis.
terus link Google Drive-nya, jadi kalian upload ke Google Drive, terus kopikan linknya, jangan lupa ganti ke siapa saja yang dapat link, jangan dibatasi sehingga saya bisa akses. Saya kasih contoh mungkin Google Drive. Kalian pilih upload file di sini ya. Atas ini ada baru upload file. Terus bagikan link. Agak lama. Jadi semuanya foldernya di sini atau filenya yang kalian upload ini, kalian klik kanan, bagikan link, terus kalian pilih siapa saja yang dapat link, sehingga saya yang dapat link itu bisa buka. Jadi nggak perlu download, nggak perlu memenuhi laptop saya juga. Ini agak lemot karena laptop saya juga lemot kalau dipakai Zoom sama ngerekam. Mungkin itu saja. Kalau ada yang ditanyakan yang lain. Yang lain ada yang ditanyakan? Bib, mau nanyain nggak, Bib? Kalau saya agak buru-buru ya, karena di jam 7 ini ada kelas lain yang teknik lingkungan yang pertemuan pertama. Nanti saya mau bahas untuk pindah jadwal di jam hari lain, biar nggak tabrakan sama kelas ini. Karena pertemuan pertama saya belum ketemu orangnya. Macet. Ada yang ditanyakan? Saya kasih contoh mungkin kalau masih ada yang belum paham, cari referensi gimana sih. Konteks diagram itu apa, gimana caranya. Saya kasih contoh tipsnya. Konteks diagram atau DFD itu di pembuatan skripsi itu ada di bab 3. Jadi kalian cari aja contoh DFD itu, kalian tulis bab 3, kalian tulis konteks diagram atau DFD level itu. Saya tulis konteks DFD gitu ya. Konteks diagram PDF. Nanti akan muncul contoh laporan-laporan bab 3, penjelasan konteks diagram, skripsi kampus lain. Nah, ini ada bab 3. Landasan teori bab 3, analisis keberlangsungan sistem. Di situ pasti ada konteks diagram. Apa lebih mudahnya, biar yang muncul itu dari website kampus, kalian tambahin site ac.id, karena ini otomatis website akademik Indonesia. Landasan teori bab 3. Oh, ini bab 3-nya nggak bertulis. Saya tulis bab 3 seperti ini. Nanti yang muncul ada bab 3 konteks diagram. Metode dan perancangan sistem itu bab 3 dalam skripsi, dan di situ pasti ada
Kalau dia pakai DFD, di sini ada sistem flow, data flow. Dan itu bisa jadi referensi buat kalian. Mungkin kalau masih bingung. Dan boleh juga ditanyakan ke saya kalau masih menemukan referensi terus maksudnya apa. Ini contohnya analisa studi literatur. Langsung ke DFD-nya. Dan kadang juga ada yang nggak pakai DFD tapi pakai UML. Nah, ini data flow diagram. Oh, ini sistem rekomendasi, dia ada di bineka.com mahasiswa admin. Jadi bineka.com skala kriteria admin mahasiswa. Terus bawahnya ada DFD level 1, ini dia langsung ke DFD level 1 ya. Jadi kadang tiap orang referensi beda-beda. Ini disebut DFD level 0, sebenarnya ini adalah konteks diagram. Ini DFD level 1. Dan ini DFD level 2. Kalau saya, penjelasannya ini konteks diagram, ini DFD level 0, membawanya sini DFD level 1. Nah, ini diagram berjenjang. Langsung ini konteks diagram aplikasi pengeluaran obat. Ya, ini kotak-kotak seperti ini ya, biar kebaca. Pembuatan laporan obat masuk, pembuatan laporan obat keluar. Di ini inputnya, ini outputnya ke sini. Entitasnya atau orang yang akses aplikasi perancangan obat ini apoteker sama koordinator apotek. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Kalian juga bisa cari lewat Google Image ya, biar lebih mudah mungkin. Karena yang kalian cari adalah gambaran tentang konteks diagram. Kalau kalian klik Google Image, konteks diagram, otomatis tinggal muncul dalam beberapa studi kasus, tinggal kalian sesuaikan kasus yang ingin kalian buat. Nggak susah ya. Insya Allah nggak susah, mudah. Ada yang ditanyakan? Pak, itu di Google Scholar juga ada ya, di jurnal? Di Google Scholar ya ada. Google Scholar kalian kalau kasih jurnal ya mungkin kalian langsung cari studi kasus yang ingin kalian buat. Kalau enggak kalian Iya, Pak. data flow diagram itu pasti ada contoh kasus dan Baik, Pak. mungkin untuk pertemuan hari ini karena saya masih tabrakan dengan kelas lain di teknik lingkungan. Saya mau bahas dulu untuk ganti jadwal dengan mereka. Jadi ini saya cukup sampai sini dulu ya. Kalau ada pertanyaan, kalau pertanyaannya masih mungkin belum jelas atau apa itu bisa ditanyakan di WA atau di grup. Oke, terima kasih atas kedatangannya, perhatiannya, mengikuti mata kuliah saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.